Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di program kami. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Kita akan membongkar sebuah dokumen yang fundamental, Sangat fundamental. yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Kita tidak akan membahas semuanya, tentu saja, tapi kita akan fokus ke satu bagian yang menurut saya adalah jantung dari sistem ini, yaitu bab XX pasal 39 tentang perubahan konstitusi. Misi kita bersama Anda adalah untuk membedah pasal ini ayat per ayat, untuk memahami logikanya, bagaimana konstitusi ini dirancang untuk bisa berubah, tapi tetap kokoh. Prinsip apa yang jadi fondasinya? Tepat sekali. Dan ini penting, karena pasal tentang amandemen atau perubahan konstitusi ini sering disebut sebagai pasal paling penting. Kenapa begitu? Karena disinilah tercermin pertarungan ideologis antara dua kebutuhan besar. Kebutuhan akan stabilitas, agar negara tidak gampang goyah, dan kebutuhan akan adaptasi, agar negara bisa, relevan dengan zaman. Jadi, dengan melihat pasal ini, kita sebetulnya sedang mengintip bagaimana para perancangnya membayangkan masa depan. Oke, mari kita mulai bedah. Ayat 1 bunyinya sederhana sekali. Perubahan konstitusi dilakukan dalam kongres dan atau kongres luar biasa. Sangat lugas. Kesan pertama saya, ini langsung membangun sebuah pagar yang sangat jelas. Perubahan tidak bisa terjadi di jalanan, lewat dekret, atau di rapat-rapat informal. Harus di sebuah forum resmi yang tertinggi. Betul. Kata kuncinya di sini adalah formalitas dan institusionalisasi. Ayat ini bukan sekedar aturan teknis, tapi sebuah pernyataan prinsip. Maksudnya? Dengan menetapkan Kongres sebagai satu-satunya gerbang perubahan, konstitusi ini secara sadar melindungi dirinya dari tekanan politik sesaat. Bayangkan jika tidak ada aturan ini, bisa saja sebuah kelompok kuat memaksakan perubahan sesuai keinginan mereka. Ayat ini seolah berkata, tidak bisa. Semua usulan harus masuk lewat pintu yang sama. Baik, jadi gerbangnya sudah ditentukan. Kongres. Sekarang, seberapa sulit kunci untuk membuka gerbang itu? Ini membawa kita ke ayat 2. Nah, ini dia. Perubahan konstitusi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota Kongres. Nah, ini menarik. Bukan mayoritas sederhana, bukan 50% plus 1, tapi 2/3. Angka yang sangat tinggi. Ini bukan sekedar menang suara kan? Ada makna lebih dalam di balik angka 2/3 itu. Jauh dari itu, syarat mayoritas super atau super majority 2/3 ini adalah sebuah, bisa dibilang, sistem rem darurat yang sengaja dipasang. Rem darurat. Iya, tujuannya bukan untuk mencari pemenang, tapi untuk memaksa lahirnya konsensus. Angka 2/3 itu secara matematis sulit dicapai oleh satu faksi saja. Artinya, untuk mengubah konstitusi, kelompok yang berkuasa harus bernegosiasi, berkompromi, dan meyakinkan lawan-lawan politiknya. Oh begitu. Jadi ini tentang kesepakatan luas ya? Benar, perubahan fundamental pada negara tidak boleh didasarkan pada kemenangan tipis, tapi harus didasarkan pada kesepakatan yang sangat luas. Tunggu dulu. Saya ingin sedikit menantang gagasan ini. Bukankah syarat yang begitu berat ini juga punya resiko? Tentu, selalu ada dua sisi. Resiko membuat konstitusi menjadi terlalu kaku, bahkan mandek. Bagaimana jika ada kebutuhan perubahan yang sangat mendesak, tapi terhalang oleh 1/3 anggota Kongres yang, katakanlah, menolak berkompromi? Apakah ini bukan resep untuk kelumpuhan? Itu pertanyaan yang sangat valid, dan ini adalah perdebatan klasik dalam desain konstitusi di seluruh dunia. Tentu ada resiko kelumpuhan atau gridlock. Nah, itu dia. Namun, para perancang konstitusi ini tampaknya membuat sebuah pilihan sadar. Mereka menilai bahwa resiko dari perubahan yang terlalu mudah, yang bisa mengombang-ambingkan dasar negara, itu jauh lebih berbahaya daripada resiko kelumpuhan. Jadi mereka lebih memilih stabilitas. Sepertinya begitu. Mereka lebih memilih stabilitas yang kadang terasa lambat daripada kecepatan yang beresiko merusak fondasi. Ini adalah sebuah pertaruhan, memprioritaskan keawetan di atas kelincahan. Saya paham. Jadi ini adalah pagar berlapis. Lapisan pertama adalah tempatnya harus di Kongres. Lapisan kedua, butuh dukungan luar biasa besar. 2/3, terdengar sangat sulit ditembus. Sangat sulit. Tapi ternyata ada lapisan ketiga yang justru membawa kita keluar dari gedung Kongres, langsung kepada rakyat. Mari kita lihat ayat 3.
ayat yang paling penting menurut saya. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan jajak pendapat rakyat. Ini yang menurut saya paling kuat. Ayat ini adalah jantung dari prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi ini. Logikanya begini, Kongres itu wakil rakyat, mereka diberi mandat. Tapi ada hal-hal tertentu yang begitu fundamental, Begitu berdampak langsung pada semua orang. tepat, sehingga mandat perwakilan saja tidak cukup. Untuk isu-isu krusial itu, keputusan akhir harus dikembalikan kepada pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, Yaitu rakyat. melalui referendum. Betul. Kongres boleh mengusulkan, tapi rakyat yang akan mengetuk palu terakhir. Ini seperti membelikan tombol veto pamungkas kepada publik ya. Tapi frasa hajat hidup orang banyak ini kan definisinya bisa sangat luas, subjektif. Ya. Siapa yang berwenang menentukan sebuah isu masuk kategori ini atau tidak? Misalnya, apakah perubahan sistem ekonomi negara termasuk? Perubahan batas wilayah? Bukankah ada ruang abu-abu di sini? Anda menunjuk pada salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ayat ini. Definisi hajat hidup orang banyak memang sengaja dibuat luas dalam konstitusi, mungkin untuk memberikan fleksibilitas. Tapi disitulah letak potensi masalahnya. Bisa jadi sumber perdebatan politik kan? Tentu. Di banyak negara, penentuan ini biasanya akan menjadi arena pertarungan politik dan yudisial. Mungkin nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menafsirkan, atau diatur lebih rinci dalam undang-undang turunan. Tapi yang pasti, keberadaan ayat ini saja sudah menjadi pengingat yang kuat bagi para politisi di Kongres. Pengingat soal apa? Hati-hati, ada batas kekuasaan kalian. Jika menyentuh isu yang paling sensitif, rakyat bisa mengambil alih. Dan pembicaraan soal aturan turunan itu langsung menyambung ke ayat terakhir ya? Ayat 4 Benar sekali. yang berbunyi, Hal-hal lain menyangkut perubahan konstitusi diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Awalnya, ayat ini terkesan seperti pasal teknis biasa. Tapi setelah kita bahas 3 ayat sebelumnya, ayat ini jadi punya makna yang lebih dalam. betul, ini seperti memisahkan antara arsitektur dasar dengan perabotan di dalamnya. Analogi yang sangat bagus. Konstitusi, yaitu pasal 39 ayat 1-3, adalah arsitektur dasarnya, fondasi dan pilar-pilar utama. Bagian ini dibuat sangat kokoh dan sulit diubah. Sementara undang-undang, Sementara itu, undang-undang adalah perabotannya, atau mungkin lebih tepatnya, buku panduan operasional bangunan tersebut. Detail teknis seperti prosedur pemungutan suara 2/3, mekanisme jajak pendapat, semua itu bisa diatur dalam undang-undang. jadi ini soal efisiensi dan fleksibilitas ya? Tepat. Ini adalah praktik perancangan hukum yang bijaksana. Bayangkan jika semua detail teknis itu dimasukkan ke dalam konstitusi. Setiap kali kita ingin mengubah prosedur teknis kecil, kita harus melalui proses amandemen yang super berat. Bangunannya jadi tidak bisa bernapas. Jadi kaku sekali. Sangat kaku. Dengan mendelegasikannya ke undang-undang, sistem hukum menjadi lebih adaptif. Aturan teknis bisa diubah sesuai kebutuhan zaman, tanpa harus membongkar fondasi negaranya. Oke, jadi setelah kita membedah keempat ayat ini, gambaran besarnya mulai terlihat sangat jelas. Ini bukan sekedar 4 aturan yang terpisah, tapi sebuah sistem yang saling terkait. Punya alur pikir yang sangat runut. Mari kita coba rangkum arsitektur perubahannya. Tentu. Kalau kita rangkai kembali, kita bisa melihat ada 4 prinsip utama yang bekerja di sini. Pertama, prinsip kesakralan dan formalitas. Perubahan harus dilakukan di tempat yang terhormat, yaitu Kongres. Ini menjaga martabat konstitusi. Lalu yang kedua, prinsip konsensus luas. Tidak cukup hanya menang tipis. Perubahan mendasar butuh dukungan mayoritas super 2/3. Ini adalah rem untuk mencegah keputusan yang tergesa-gesa. Pilar stabilitas. Ketiga, dan mungkin yang paling fundamental, adalah prinsip kedaulatan rakyat. Untuk isu-isu paling vital, kekuasaan tertinggi dikembalikan langsung ke tangan rakyat melalui jajak pendapat, katuk pengaman demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip keempat adalah struktur hukum yang adaptif. Konstitusi sebagai kerangka utama yang kokoh dan undang-undang sebagai aturan main teknis yang lebih fleksibel. Keempat prinsip ini bekerja bersama untuk menciptakan sebuah mekanisme yang dirancang agar kuat tapi tidak kaku, demokratis tapi tidak anarkis, dan stabil tapi tidak anti perubahan. Ini adalah sebuah desain yang penuh dengan pertimbangan tentang keseimbangan kekuasaan. Dari analisis pasal ini, Anda bisa melihat bagaimana sebuah kerangka negara dirancang. Ini bukan hanya tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, tapi yang lebih penting, bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Pembatasan di semua lini.
Pembatasan terhadap Kongres, dan bahkan pembatasan terhadap rakyat sendiri melalui prosedur yang formal. Semuanya demi satu tujuan, menjaga agar fondasi rumah bersama ini tetap kokoh untuk jangka panjang. Tepat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang muncul langsung dari diskusi kita tadi. Silahkan. Pasal 3 secara tegas memisahkan antara isu yang bisa diputuskan oleh wakil rakyat di Kongres dan isu yang wajib dikembalikan kepada rakyat. Ini memunculkan sebuah pertanyaan universal yang relevan bagi sistem pemerintahan manapun di dunia. Siapa yang seharusnya berwenang menarik garis batas antara kedua jenis isu tersebut? Dan bagaimana sebuah masyarakat bisa memastikan bahwa garis batas itu tidak digeser-geser demi kepentingan politik sesaat? Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.